God isn't ignoring you. He's doing something deeper. He's not just after your request. He's after your heart, to realign your motives with His purpose, to trust Him, even when the timeline doesn't make sense, to ask with humility, not entitlement, to pray with clarity, not confusion, to come with gratitude, not just a wish list. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Because when we ask right, we get alignment, we get peace, we get God Himself. So pause, realign, and ask right. Di bulan ini tema kita adalah tema yang baru, ask right, asking right. Dasar dari asking right ini adalah sebenarnya kenapa bangsa Israel itu minta raja, ya, karena mereka melihat bangsa-bangsa lain di sekitar mereka kok punya raja dan kita kok nggak punya raja. Sebenarnya mereka katanya menolak Tuhan sebagai raja mereka, karena mereka mau Tuhan yang bisa diatur, ya, yang bisa di-vote, yang bisa dikasih pressure. Kalau kamu nggak melakukan ini, nggak melakukan policy ini, kita maunya kamu kita ganti. Dan mereka lupa bahwa yang mereka tolak adalah Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan, dan saya akan bacakan buat saudara dari kitab Kejadian pasal 11 ini mengenai Menara Babel, ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi setelah ada banjir besar, ya, semua manusia mati dan hanya tinggal Nuh dan keluarganya. Kemudian dari Nuh dan keluarganya ada 3 orang anaknya, dan lahirlah 70 bangsa-bangsa, ya. Dan di sini dikatakan dari salah satu anaknya Nuh, namanya Ham, yang dikutuk sama Nuh, punya anak yang luar biasa perkasa. Nah, ada namanya Nimrod juga. Kalau saudara baca di Kejadian 10 pasal sebelumnya, Nimrod itu adalah seperti pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan. Dia mendirikan kota yang besar, yang gagah. Salah satunya adalah Babel, Niniwe, itu didirikan sama dia. Dan langsung kita lihat pasal 11, inilah ceritanya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan. Ya, saya juga pas dibaca ini, ngapain Tuhan harus turun-turun? Dia kan Tuhan, dari surga dia juga bisa melakukannya. Tapi ada poin yang penting yang akan kita yang menurut saya ini adalah suatu hidden message juga. Yang kata turun itu kan Tuhan meninggalkan tahtanya turun gitu. Ngapain capek-capek jauh-jauh gitu. Ya, tapi simpan aja dulu sekarang. Untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka. Jadi Tuhan gak menghancurkan tower itu, Tuhan gak menghancurkan kota itu, tapi hanya mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ini seperti karunia bahasa roh kali ya. Terus mereka ngomong bahasa yang baru, nggak ngerti satu sama lain. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu.
Dan itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, yang artinya confusion. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah Babel, the Rebellious Culture. Kenapa kita belajar tentang Babel hari ini? Karena dalam 3 minggu berturut-turut setelah minggu ini kita akan berusaha mengerti pattern. Ya, selamat datang Kristal dari jalan-jalan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Babel, sebuah culture yang dari dulu ada sampai sekarang ada. Kita mau belajar dan bagaimana kita menghidupinya, itu akan saya bahas di minggu depan. Ya, tapi kita akan belajar fokus tentang Babel dulu hari ini. Sebelumnya saya mau nanya sama saudara, ya, dari 2 minggu yang lalu kan kita udah ngebahas tuh the pattern how to read the Bible. Nah, pertanyaan sekarang adalah, saudara baca Alkitab nggak hari ini? Siapa yang udah mulai baca Alkitab hari ini? Angkat tangan. Jangan malu sama Tuhan. Ayo. Saya suka. Terima kasih atas kejujuran saudara. Ya. Kenapa kita perlu baca Alkitab? Karena 2 minggu lalu saya sudah bahas panjang lebar. Alkitab itu adalah kitab yang menurut saya buku yang sangat indah dan menarik, karena di situ ada tersembunyi suatu rahasia. Bayangin, pencipta dunia ini menaruh rahasia dalam satu buku itu, dan pusat dari klimaks buku itu adalah tentang Tuhan Yesus. Jadi semuanya adalah tentang Tuhan Yesus, sembunyi tentang dirinya. Ya, kenapa saya ngomong begini? Karena apa yang mau kita bahas tentang Babel itu harus berusaha menginterpret, kita berusaha untuk mengartikan suatu passage dengan another passage. Ya, jadi Bible interpret Bible. Oke, saya mau ngulang sedikit ya. Karena kenapa saya perlu ulang? Jangan bilang 2 minggu lalu udah saya dengar. Ya, saya ngerti. Tuhan Yesus aja pas lagi jalan ke Emmaus itu ngomong apa ke murid-muridnya? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ya, saya juga termasuk yang lamban. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengulang kembali apa yang saya bahas 2 minggu yang lalu. Sebentar aja. 2 minggu yang lalu saya berkhotbah tentang Alpha dan Omega. Jadi kita bisa melihat Tuhan Yesus karena dia ngomong I am the Alpha and the Omega. Kita bisa melihat Tuhan Yesus dari awal atau melihatnya dari akhir. Dan Tuhan Yesus juga mengungkapkan dirinya bahwa dia datang untuk dia disalibkan, menderita dulu. Supaya bangsa Israel berharap ada Mesias yang gagah perkasa yang akan menyelamatkan mereka dari kerajaan Romawi, gitu ya. Dan kita 2 minggu yang lalu ngebahas tentang bahwa ada yang namanya Kaistik pattern yang kita pelajarin, ya. Tentang pattern itu masih ulang lagi, ya. Kita membahas mengenai New Heaven, diawali dengan Heaven and Earth creation, diakhiri dengan New Heaven and Earth. Adam dibangkitkan, dia ada di bawah tanah, tapi Tuhan menghembuskan. Dan juga the dead raised, ada 7 day rest, ada millennial kingdom, ada kemudian kita udah banyak membahas. Tapi hari ini kita membahas tentang ini, ya. Babel, ya. Kita membahas tentang ini. Saya akan mengulang lagi tentang kenapa saya mengharapkan saudara untuk baca Alkitab, ya. Dan saya juga mengajari 2 minggu yang lalu bahwa dalam membaca Alkitab itu ada pattern yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah parallel panels, dan yang kedua adalah chiastic. Ya, saya ulang lagi tentang parallel panels. Parallel panels itu adalah di mana suatu passage, ya, dan memiliki similarity di passage yang lain, di chapter yang lain. Oke, kalau A, B, B, C, D, D, ya. Kemudian saya kasih contoh juga 2 minggu yang lalu bahwa tentang Genesis 19 itu similar dengan Joshua pasal 2, di mana ada announcement of destruction cities dan Sodom dan Gomora. Di Joshua 2 juga ada tentang Jericho. 2 malaikat dikirim ke Sodom, 2 spies juga dikirim kepada Jericho. People are hunting 2 angels, juga people hunting 2 spies. Lot melindungi 2 malaikat, Rahab melindungi 2 mata-mata tersebut. Sodom dihancurkan, Jericho dihancurkan. Lot dan keluarganya diselamatkan, Rahab dan keluarganya juga diselamatkan. Lot keturunannya menghasilkan Moabite, Ruth dan Rahab menghasilkan Boaz, dan Boaz menikah dengan Ruth, lalu lahirlah Yesus. Oke? Dan hari ini saya akan kasih contoh yang baru lagi tentang parallel panels. Bahkan dalam Genesis chapter 1 juga udah ada parallel panels. Jadi waktu
kita Kejadian pasal 1 ada hari tentang forming, membentuk, ya. Day 1 Tuhan bilang jadilah terang, dan ada days of filling, ya. Jadi ada singularity-nya. Day 4 itu adalah fulfillment-nya, bahwa ada celestial body, ada bintang, bulan, ya, dan kemudian matahari diciptakan. Di hari kedua Tuhan bilang ada ocean, firmament dan sky juga, dan di hari kelima ada ikan dan burung-burung diciptakan. Di hari ketiga ada daratan, ya, dan tumbuhan. Di hari keenam animals, binatang, dan human juga diciptakan, gitu ya. Dan contoh yang ketiga, ya, juga parallel panel tentang Adam dan Noah. Noah dipercaya sebagai the second Adam, ya. Kenapa? Karena Adam dikasih perintah be fruitful and multiply. Noah juga be fruitful and multiply. Adam father of all mankind, Noah juga. Dan Adam jatuh karena buah, Noah juga dia sebagai petani anggur, dan dia juga jatuh karena anggur tersebut. Mereka juga malu ketelanjangan mereka, Noah juga telanjang malu atas dan kemudian apa yang terjadi? Mereka juga punya 3 anak yang tertulis, Noah juga punya 3 anak, dan 1 anak dikutuk dari Kain, dan 1 anak di sini adalah Ham dikutuk. Line of Jesus adalah Seth, di sini line of Jesusnya Sam. Free of evil didn't last long, zamannya Adam, dan juga Noah juga, walaupun memang populasi juga cuma keluarga mereka, juga free of evil didn't last long. Itu pattern yang pertama, panels. Jadi banyak tentang rahasia yang ada di Alkitab. Oleh karena itu saya mengundang saudara untuk ayo baca Alkitab, ya. Dan yang berikutnya saya juga menjelaskan tentang kaistik. Kaistik itu adalah dari kata kai. Kai itu adalah letter X-nya Greek. Ya, X itu similar, ya. Saudara mau belah dari sini, mau belah dari manapun, itu mirroring, ya. Kaistik itu dalam Alkitab itu seperti ini. Kalau ada ayat satu pasal, ada A, B, C, D, dan kemudian akan biasanya diulang dengan C, B, A, tapi in reverse, ya. Kadang-kadang D-nya ada, kadang-kadang nggak ada. Tapi saudara akan melihat gitu. Contohnya itu kalau saudara baca di Matius 19 ayat 30, di Mazmur 23 yang saya bahas 2 minggu lalu, di Mazmur pasal 54 juga ada. Nah, saya kasih contohnya adalah yang sekarang ini Matius 19 ayat 30 dikatakan begini, but many that are first, itu A, shall be last, B, dan reverse-nya B-nya, and many that are last shall be first. Dan juga ada di The Great Flood, ya, kalau saudara baca tentang di kejadian dari kejadian 6 sampai kejadian 8 itu juga kaistik sebenarnya, ya. Noah build the ark, Noah entered the ark, 7 days waiting for the flood, 2 kali diulang, 40 hari air naik, water stay in the 150 days. Kemudian ada satu yang poin yang nggak ada encounternya, ya, nggak ada counterpartnya, yaitu God remembers Noah. Dan kemudian di reverse-nya adalah at the end of 150 days, 40 hari air reda atau turun, kemudian 7 hari Noah menunggu, dan akhirnya mengirimkan burung merpati dan confirm, ya, udah ada nih daun, ya. Kemudian Noah exit the ark, dan Noah built altar. Nah, inilah kaistik yang kita temukan di The Great Flood. Dan the Tower of Babel juga ada kaistiknya juga, ya. Katanya tadi kalau kita udah baca, kalau kita perhatikan, the whole earth has one language, ya. Kemudian people journey to a place, Shinar, ada perkataan come let us, ada city and tower. Kemudian di pasal 5 juga God comes down to see, yang nggak ada counterpartnya, dan diulang kemudian, ya. Demikian. Nah, karena hari ini kita belajar tentang Babel, saya merenungkan kenapa Babel itu kok ada, ya, diulang. Dia di awal dari Genesis, permulaan di Genesis 11, bahkan di akhir di Wahyu pun 4 chapter ngomongin Babel. Dibilang jatuhlah Babel, katanya jatuhlah Babel, jatuhlah Babel. Dan kalau kita perhatikan in the middle juga, in the Middle Age, Babel itu sama seperti Babylon. Itu juga memerintah dari zamannya pas lagi mereka dibuang. Esther, Daniel, ya, Tuhan Yesus juga lahir, hidup itu di zaman Romawi. Romawi itu adalah successor of Babylon, karena waktu Daniel mimpi, ya, tentang, saya coba kesini, ya.
Waktu Daniel mendapat penglihatan itu ada 4 binatang dan juga ada patung yang mereka menceritakan hal yang sama sebenarnya, yaitu bahwa setelah Babylon itu ada Medo-Persia, ada Greece, ada Rome dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus itu waktu lagi ada di muka bumi ini di bawah pemerintahan Romawi. Nah, saya lagi mikir gitu, kenapa di Wahyu 18 Babel itu baru diruntuhkan? Sebenarnya towernya ini gak diruntuhkan. Tuhan belum memberikan pengadilan kepada Babel, tapi dia hanya menyerahkan mereka. Tapi the culture, the seed, value-nya itu terbawa sampai hari ini. Sampai hari ini Babel tuh ada, Babel culture. Babel itu artinya adalah confusion, ya. Dimana nanti kita akan belajar bahwa Daniel pun hidup berdampingan dengan Babel. Tuhan Yesus hidup berdampingan dengan Babel culture. Kita pun juga hidup berdampingan dengan Babel culture. Sampai suatu hari nanti, ya, sebelum the millennial kingdom dalam Wahyu, dia harus diruntuhkan dulu. Yang bisa meruntuhkan cuma kerajaan Tuhan. Tuhan turun. Ya, makanya ada kata turun tadi, ingat gak Tuhan turun? Cuma di kitab itu doang, dan Tuhan turun. Ngapain Tuhan turun? Capek. Di sini pun juga, di sini. Itu Tuhan akan turun di sini. Ya. Lagi pengadilan. Babel itu artinya adalah confusion. Saudara sadar nggak hari-hari ini bahwa banyak confusion yang ada terjadi? Orang bingung. Dia cowok masuk ke toilet perempuan. Dia cowok, dia ikut pertandingan perempuan. Ada juga saya bingung, orang mengidentifikasikan dirinya sebagai kura-kura nyebrang. Lambat banget dia nyebrangnya, merayap. Saya bingung. Ada lagi yang mengidentifikasikan sebagai kucing. Aduh, confused. Udah bingung. Confusion. Nah, Babel itu adalah suatu culture atau sistem yang diperkenalkan dan dipelihara lintas generasi oleh iblis untuk melawan Tuhan, to rebel against God. Nah, benih ini dimulai dari Adam dan Hawa sebenarnya. Adam dan Hawa. Dan kemudian Adam dan Hawa memberontak dan manusia semakin jahat. Jahatnya parah banget. Cuma satu orang yang benar. Abraham pernah nego sama Tuhan. Kalau ada 10 orang aja di Sodom dan Gomora kamu hancurin? Enggak. Ini saking gak adanya orang, cuma di bawah 10 hancurin bumi. Nah, sebenarnya bumi belum hancur gara-gara kita sebenarnya. Karena ada kita lah sebagai garam dan terang. Maka belum ada yang namanya penghakiman atas bumi ini. Dan kemudian udah dihancurin, kita pikir, wah, new great reset dong. Dan orang-orang yang baru, Nuh, kita berharap bahwa nggak akan ada terulang lagi dosa. Malah sama patternnya. Iya. Dan sampai hari ini, dan saya juga mengerti mengapa ya, Babel itu sebenarnya ada. Kita hidup berdampingan dengan Babel. Dan saya juga mengerti juga, dan gak heran, banyak orang Kristen juga yang suka menyelidiki gitu. Wah, tahu nggak? Kita ini hidup dalam sistem loh. Wah, kita on the grid, on the radar. Apapun lah tuh. Wah, kita udah mulai dikontrol. Ya, itu nggak heran, memang begitu. Ya, saya menyadari bahwa kita memang harus hidup seperti itu. Cuma pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus kita harus melihat patternnya Daniel, patternnya Tuhan Yesus. Pada saat mereka hidup berdampingan dengan Babel, mereka ngapain? Apakah mereka memberontak, revolting, atau mereka submit, loyal kepada Babel itu, atau apa? Nah, kita akan belajar minggu depan. Tapi kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan saat kita hidup berdampingan dengan Babel culture ini. Ya. Dan parallel panelsnya, balik parallel panelsnya antara Adam dan Hawa dan juga Tower Babel. Adam dan Hawa, mereka ini kan sebenarnya diciptakan segambar dengan Tuhan. Dan mereka ngomong kurang lebih ngasih pesan sama Tuhan, my way, not your way. We can do ourselves. We don't need your judgment. We don't trust your judgment. Kita gak perlu Tuhan untuk tahu apa yang baik dan jahat. Ini ada buah, katanya bisa memberikan kita pengetahuan,
sehingga kita bisa tahu mana yang baik dan jahat. So we don't need you God. Don't tell us what to do. Don't tell us what to do. Dan ini menyebabkan rebellion. Dan akhirnya Tuhan mengusir mereka. Dan juga terjadi di Tower of Babel. My way, not your way. We can do ourselves. Ya, we can reach heaven without God. Mereka bangun tower yang tinggi, mereka masih ingat kok. Karena mereka tuh ingat dengan si Nuh juga masih hidup. Kakek moyang mereka cerita, kita pernah mengalami great flood. Let's build a tower yang tinggi supaya kalau Tuhan kirim lagi, kita nggak akan mati. But they forget, but God has promised. Tuhan udah berjanji, aku sudah memberikan pelangi. I will never send you the floods. I will never. We don't trust you. We don't trust your judgment. We want to have our way. Kehidupan Kristenan juga seperti itu. Kita sering banget ngomong sama Tuhan. Tuhan mendingan berkati kita aja deh. Ya, just bless us, but don't tell us what to do with our time. Don't tell us. Don't tell us why we should read the Bible. Jangan bilangin kita. Mendingan Tuhan berkati kita aja. Kalau saya lagi nonton Netflix kayak gini, Tuhan saya taruh di closet. Udah, Tuhan di situ aja. Saya di sini sendiri. Itulah kehidupan kita. Nah, ini bubble culture ini, kalau saudara nggak hati-hati, sebenarnya mereka itu akan membuat kita confused. Bahkan kita bisa mingle dengan mereka. Tapi kita akan belajar minggu depan lagi, saya bilang, tentang Daniel, bagaimana Daniel dan Tuhan Yesus hidup berdampingan. Apa yang mereka lakukan. Ya. Dan bangsa Israel, waktu mereka menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, kan nggak semua bangsa takluk sama mereka, masih ada sisa-sisa yang ada di situ. Karena Yosua udah tua dan nggak bisa memimpin untuk menundukkan tanah yang tersisa. Dan akibatnya mereka hidup berdampingan dengan orang-orang lain di situ. Culture-nya itu masih ada. Babel itu masih ada culture-nya, yang menyembah Tuhan yang lain. Pokoknya jangan Tuhan-Tuhanan deh. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka melihat, ih, kok bangsa yang lain punya raja ya? Kok kita nggak punya raja? Mereka terpengaruh dengan nilai culture yang ada. Sehingga mereka minta, we want God. Padahal yang mereka tolak adalah Tuhan sebagai raja mereka. Tuhan pada dasarnya mau dari 70 bangsa, dipilihlah salah satu keturunan dari Abraham dan Israel, supaya ini menjadi bangsa yang imamat. Supaya bangsa ini bisa menjadi berkat buat bangsa lain, bangsa yang menjadi sumber keselamatan. Maka Tuhan Yesus ngomong pada perempuan Samaria, tidakkah kamu mengetahui bahwa keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi? Memang mereka udah dipilih dari keturunan itulah yang akan menyelamatkan bangsa yang lain. Tapi mereka udah lupa panggilan mereka. Then they'll see, oh, the other nation have king. We want king. They reject God. Oke. Nah, saudara, tadi saya cuma ngasih pengantar framework tentang apa yang terjadi di Babel. Jadi saudara jangan kaget bahwa saudara sebenarnya dan saya sedang hidup dalam kontrol, hidup berdampingan dengan bubble culture. Nggak kelihatan sih, belum termanifestasi. Pernah termanifestasi dalam Raja Nebukadnezar, pernah di middle, pernah. Dan itu akan termanifestasi lagi nanti di akhir. Dan Tuhan akan turun dan memusnahkan mereka. Itu janjinya Tuhan. Tapi sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. We don't fight, but kita juga nggak submit ke mereka. Apa yang harus kita lakukan? Minggu depan. Okay? Anyway, terus apa yang harus kita lakukan sekarang? What are we here for? Kok Tuhan izinkan kita sih bersama-sama dengan bubble culture ini? What are we for? If we are living together with bubble culture, what are we for? Gitu ya. Kenapa Tuhan kalau kita udah diselamatin udah langsung ke surga aja gitu ya? Senang nggak pas lagi terima Tuhan Yesus tiba-tiba kita hilang? Wah, kalau memang tujuan akhirnya surga, tapi kok Dia izinkan kita tinggal di sini? Kenapa sih? Kenapa sih kita ada di sini? Dan Tuhan Yesus sudah ninggalin kita nggak? Ya silakan kamu hidup di sini. Tapi Dia baik, Dia ninggalin Roh Kudus buat kita untuk nolong kita. Pasti ada tujuannya kenapa kita di sini. Dan tujuan yang pertama, kenapa saudara dan saya ada di tempat ini, ya, di dunia ini, saudara belum meninggal, itu karena satu, saudara punya panggilan to glorify God. Ya, to glorify God. Jadi dalam
dalam Yesaya 43 ayat 7, everyone who is called by name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Jadi kita diciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan itu, apakah harus dengan berkhotbah seperti saya? Enggak. Apakah harus bisa jadi Enggak. Hal yang kecil pun bisa saudara lakukan. Saat saudara tidur, can you do it for God's glory? Tuhan, aku mau istirahat. Aku lakukan ini untuk Tuhan. Karena aku butuh untuk produktif esok hari. Saat saudara bekerja, saat saudara mengurus anak, ya, saat saudara sekolah, bahkan saat saudara, saya nggak mau bilang saudara sakit, tapi kalau ada orang pun sakit, itu dia bisa bring glory to God. Ya, Brian, Shalom semuanya. Aku mau sharing dikit aja tentang peristiwa yang mungkin affected my life. Nggak langsung ke aku, tapi aku merasakan juga gitu. Jadi akhir tahun lalu, jadi cewekku punya adik ya. Dia adiknya ini umur 13 kalau nggak salah. Dia November didiagnose leukemia, blood cancer. Itu pas pertama kali dengar, dan kebetulan CC-nya dia itu juga influencer gitu, jadi sering posting story apa-apa gitu kan. Terus akhirnya aku dikasih tahu sama Michelle, cewekku, lihat nih temanku gitu kan. Terus mereka open donation gitu buat yang mau donasi karena ya cancer gitu kan. Terus mereka harus berobat ke kayaknya Pineng deh mas itu untuk berobat lebih lanjut gitu. Terus yang pertama mereka open donation itu untuk sekitar 3M kalau nggak salah dana yang harus dikumpulin. And surprisingly, mujizat Tuhan ya, in less than 10 hours mereka dapat 3M itu. Aku pun amazed gitu kan, aku kayak wow gila ya, padahal dia baru posting story itu udah sampai kemana-mana, satu Indonesia kayaknya, yang influencer kayak Jerome Pauline gitu pun tahu, dia sampai komen di storynya, semangat terus ya, namanya Kimi, semangat terus ya Kimi, apa-apa gitu. Terus kayak wow, aku lihat, wah Tuhan keren ya, gila, masa 3M itu dikumpulin dalam 10 jam, less than 10 jam, amazing. Terus akhirnya dia bisa berobat ke Malaysia untuk berobat lanjut, terus berobat, terus habis itu kasian ya kayaknya untuk anak umur 12-13 tahun untuk ngalamin kayak gitu, suffering. Mungkin kalau antiku juga salah satu yang pernah kena cancer dan puji Tuhan sembuh, itu aku lihat proses dia tuh sedih banget gitu ya, kayak putus asa, banyak putus asanya, banyak menyerahnya lah, kayak banyak aduh udah nggak bisa gitu kan. Cuma ya yang aku lihat dari antiku sama dari Kimi ini, mereka berdua selalu glorify God. Karena CC-nya Kimi ini influencer, dia sering post story itu updatein Kimi. Jadi aku sering pantau tuh dari story-storynya kan. Aku sering pantau, aku lihat how amazing God is gitu kan. Dia bekerja di hidup Kimi. Di videonya itu nggak ada Kimi yang maksudnya kelihatan nggak kesakitan. Dia kesakitan banget di videonya itu kelihatannya. Tapi apa yang keluar dari mulutnya itu amazing gitu. Dia bilang dia berdoa, dia bersyukur tiap malam, dia berdoa, dia bersyukur, thank you ininya somethingnya udah naik, udah better, something lagi udah better, something udah turun, panasnya udah turun, demamnya turun, apanya lagi naik untuk body, untuk menguatkan antibodinya udah naik, apa gitu. Dan aku lihat, wow ternyata even in such kondisi yang yang parah, yang sakit, itu anak umur 12-13 tahun masih bisa loh memuliakan nama Tuhan. Dan aku merasa aku jadi ini juga untuk, oh iya ternyata tujuan hidup kita itu untuk glorify God. It's all about God gitu. It's all about Him. It's never about us gitu loh. Kita cuma dipakai Tuhan untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain gitu kan. Walaupun pada akhirnya Kimi dipanggil Tuhan ke surga, tapi throughout
the journey, throughout dia sakit, itu I can see God, and I believe other people juga lihat, oh ternyata Tuhan baik, gitu kan. Tuhan dia sakit dia apa, tapi dia masih glorify God. Jadi I'm so amazed by her and her family untuk mereka bisa tetap glorify God in such hard condition, and yang pasti tujuan utama kita di dunia ini yaitu glorify God, and I see that Kimi has done that gitu. Makanya it's just a reminder for us untuk kita harus bisa glorify God in our life, through our life. Thank you. Thank you Brian. Kaget ya Brian ngomong ya. Oke. Jadi kita itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Apapun yang saudara lakukan bisa memuliakan Tuhan. Seperti saya bilang, nonton TV pun bisa memuliakan Tuhan. If you dedicate it for God, gitu. Kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, maka kita nggak akan pernah tahu tujuan hidup kita. Karena Tuhan Yesus bilang gini, follow me and I will make you. Yang punya tujuan itu Tuhan, bukan kita loh. Ya, kita cuma disuruh ngikut. Follow me and I will make you. As what? Dia yang tahu, karena dia pencipta kita. Kalau ada orang nanya sama saudara, tujuan hidup saya apa ya? Gampang jawabnya. Kamu tanya kepada pencipta kamu, jangan nanya to the creation juga. Aku sama-sama yang diciptakan. I don't know, but you can ask your creator, atau kalau saudara mau tahu, baca manualnya. Manual booknya Bible. You read that manual book and you will understand. Kamu akan mengerti kenapa kamu diciptakan. Okay. Yang kedua adalah to fulfill His purpose. Kenapa kita ada di muka bumi ini? Kenapa kita hidup berdampingan dengan bubble culture? Ya, dikatakan di dalam Genesis 1 ayat 27 katanya apa? So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them. Jadi kita diciptakan dari gambarnya Tuhan. Ya, saya ada sarung tangan nih. Ya, sarung tangan ini diciptakan dari image tangan, bener ya? Dari jari lah diciptakan ini. Ya, ini dia nggak akan menemukan tujuannya. Dan dia nggak akan berfungsi dengan semestinya kalau dia nggak bertemu langsung dengan image-nya, digunakan langsung by the original image. Mungkin saudara bisa buat pukul, bisa buat ngelap, terserah. Tapi saat we are made in the image of God, ini diciptakan dari jari kita. Jadi saat kita masuk the original image, use this and it find His purpose. Dan dari sinilah, wah kita bisa, semua orang bisa pergi, dia main ski, dia gak kedinginan dan sebagainya. Sama juga seperti sepatu saudara. Sepatu itu diciptakan dari image kaki. Mungkin saudara bisa lempar kucing, tapi kalau dia ketemu dengan atlet, ya saudara akan melihat betapa rekor lari tercepat, lompatan tertinggi, gol banyak gol, basket demi basket, karena bertemu dengan the original image. Nah kita, semua orang bisa sukses nama Tuhan. Semua artis, penyanyi semua bisa. Tapi mereka kalau nggak bertemu dengan original image yang memakainya, there's something empty, like no, I don't know what there's missing. Mereka kadang-kadang malah bunuh diri. Saudara bingung, kenapa ya kok udah tenar, udah punya uang ini kok dia malah kill himself. Something wrong. Karena memang gak bertemu dengan the original image. Dan saya harap saudara mengerti bahwa saudara bisa punya uang banyak, saudara bisa punya rumah, apapun yang saudara bisa lakukan. But if you forget that you are created in the image of God, kalau saudara melempar Tuhan, I don't want God, your life will be abuse. Tahu nggak abuse? Abuse itu artinya abnormal use. Tadinya saudara diciptakan untuk apa, tapi saudara digunakan untuk tujuan yang lain. Saudara mengerti ya? Dan yang ketiga adalah, kenapa
kenapa kita hidup di bumi ini? Karena for the eternity, untuk hidup yang kekal. Mungkin saudara ngomong begini, ngapain sih gue pusing-pusing mikirin ke depan? Ya bener gak? Sekarang aja udah pusing, kerjaan aja udah pusing. Aduh, ngapain sih kita mikirin ke depan? Wait a minute, pertanyaan saudara perlu di challenge. Sekarang saya tanya, orang yang kuliah di tempat ini, saudara sebenarnya kuliah buat apa sih? Buat pekerjaan, nanti buat the future, benar nggak? Artinya saudara semua mikirin tentang masa depan. Ya, saudara bekerja dengan baik supaya apa? Mungkin saudara mau karirnya naik dan sebagainya. Jadi intinya, what you do today itu untuk the future. Cuman horizonnya mungkin 50-60 tahun. 60 tahun dari sekarang saudara mungkin hidup bergantung sama orang. Ya, tanya Makayusi itu, nurse mode, bergantung sama orang. Jadi kalau saudara dan saya cuma mikirin hanya yang kedepannya cuma yang puluhan tahun ini, yang saudara juga akan lemah, saudara akan meninggalkan itu semua dan lupa bahwa kita hidup sekarang ini untuk persiapan eternity. Ya, karena saya mau ngasih tau the truth. Afterlife is real. Tuhan Yesus juga ngomong dalam Matius 20 juga berkata seperti ini, ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saudara dan saya akan dibangkitkan. Memori saudara nggak akan kehapus, nggak mungkin. Saudara di pengadilan Tuhan bilang gini, kamu bersalah di hari itu, terus tiba-tiba lupa, saya nggak lupa, saya nggak ingat. Nggak mungkin. Tuhan nggak akan erase your memory, karena Dia adil. Waktu kamu dijudge, you remember exactly what you did, ya. Dan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dan oleh karena itu, inilah yang menjadi fokus kita, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Mungkin saudara saya pengen nama saudara tertulis dalam Guinness Record, ya, atau dalam buku sejarah. It's fine. But kalau nama kita nggak tertulis dalam kitab kehidupan ini kematian yang kedua itu selama-lamanya loh. Selama-lamanya loh. Pernah saudara malam-malam nih bangunan gak tau kenapa mimpi apa-apa terus gak bisa tidur? Pernah gak ngerasain? Saya pernah tuh kesiksa banget. Kok gue gak bisa tidur? Karena itu aja cuma mental loh, hanya gara-gara pikiran. Kok gak tahu kita mikirin apa nih, gak bisa diem nih, udah kayak monkey. Terus kita kayak gimana nih? Nah ini selama-lamanya loh. Enggak, berapa ini selama-lamanya. Oke? Dan Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan anaknya yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Dia adalah anak manusia. Nah, nanti kita semua akan dihakimi sama ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita puji, yang kita sembah tiap hari. Di hari Minggu, tahu nggak saudara? Sebelum saudara datang, Dia udah hadir. Saya kalau lagi penyembahan di sini, bahkan pas lagi saya sharing, saya selalu pointing satu tempat duduk yang kosong, dan saya selalu imagine Dia dari situ. Dia mendengarkan apa yang saya coba bagikan. Oke, setelah saya khotbah gitu ya, saya tuh kadang-kadang suka mikir, ngomong apa ya? Ada yang salah nggak ya? Itu bisa tuh sepanjang minggu Senin tuh saya ngomong itu lumayan. Itu hampir tiap minggu saya kalau habis sharing. Karena ini masalah makanan. It's about food. Karena kita ini berdiri di sini harus mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, gitu ya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Tuhan itu yang kita sembah, yang kita layani, Dialah yang akan menghakimi kita. Tapi Dia berjanji, kalau nama kita tertulis, maka kita tidak turut dihukum.
Dan kemudian di ayat 28, janganlah kamu heran akan itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi yang mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi pertanyaannya begini, ya, definisi baik itu, kalau saudara pergi ke kampus-kampus liberal dan sebagainya, they have their own definition about good. They don't want Bible, ya. Protes mereka, kenapa harus Bible yang dictate us? We don't want Bible. Bila perlu jangan ada doa di parlemen. Di US juga saya sering dengar news di sana. Mereka mau ada kurikulum 10 perintah Tuhan ada di sekolah, dimulai lagi supaya mereka tuh hidup dalam takut akan Tuhan. Kebanyakan nolak, no, we don't want it. Why? Why we have to use Christian? Kalau bukan Bible, definisi baik dan jahat itu sulit. Karena semua orang punya definisinya sendiri. Bagi saya ini benar. Oleh karena itu butuh Tuhan. Nah, kita butuh Tuhan Yesus. Why we are here? Because there is life after we die. Jadi jangan saudara hanya mikirin cuman buat uang doang, cuan aja, ya. Saudara kan seperti kita tuh hidup berdampingan dengan bubble culture, ya. Nanti kita akan hidup berdampingan dengan robot lagi, ya. Mark this time, ya. Saya ngomong di tahun 2025, 5 tahun lagi, 5 tahun lagi aja. Ya, karena saya orang IT, 5 tahun lagi aja. Saudara kan nggak kaget, ya, bahwa nanti saudara akan ada suatu humanoid yang nurut sama saudara. Kalau manusia kan agak sulit, ya. Saudara ngomong sama people kan agak sulit. Kalau dia belum makan, kita harus tahu nih cara ngomong gimana. Kalau dia lagi, kalau perempuan lagi datang gitu, kita juga harus, saya tahu istri saya jadi harus tahu, gitu. Belum makan juga kita, kalau dia belum makan kita ngomong berat, wah langsung, ya. Ini humanoid mah, lu mau ngomong apa aja dan sebagainya. Dan nanti akan ada satu komando, ya. Tadi kan satu bahasa dicerai-beraikan. Nah nanti ya saudara, ya itu akan mengarah ke sana. But what we are doing here now, just prepare your life for afterlife. Jangan dianggap remeh, ya. Kenapa saudara datang hari Minggu? You honor him. Bukan karena saya, you honor him. Kalau saudara gitu, ya tadi saya bilang kayak saya appreciate saudara yang datang. Kenapa? Ini musim dingin, mendingan di rumah aja. Tapi when you come, do it for God. Waktu nanti saudara pulang ke rumah, saudara makan, saudara tidur, Tuhan is for you. Next, karena eternity, ya. Jadi untuk solusi bubble ini apa dong? Karena manusia berusaha untuk menggantikan Tuhan, mau ke surga tanpa Tuhan, dan mereka confused, mereka bingung. Udah bingung semua, udah bingung. Gak bisa membedakan tangan kanan tangan kiri. Dalam kandungan dibilang parasit, saya juga bingung. Itu udah confused. That's a bubble culture, ya. Dan anak saya udah mulai bertanya. Justin itu udah di umur 12 udah mulai bertanya, what's the meaning of life? Papa aku apa sih? Dia kadang suka merenung loh. Aduh, anak saya, kamu mendingan main game aja deh. Apa sih udah mikirin kayak gitu? Dia nanya loh, what is the meaning of life? Tapi saya tahu ayat ini, saya arahin ke ayat ini. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kalau kamu pengen tahu definisi hidup apa, this is the answer. Karena I am the life. Dialah kehidupan. Mau tahu definisinya apa? Just terhubung dengan dia. Dan untuk jawaban bubble tadi adalah, oh ya sebelum itu saya mau gini. Kenapa sih juga mau saudara untuk read the Bible dan tahu tentang Yesus? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah the mystery that has been kept hidden for ages and generations. But it's now disclosed to the Lord's people, kepada kita semua. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of the glory. Saya berharap saudara mulai hari ini bacalah Alkitab tadi.
coba lihat dari pattern yang tadi saya ajarin tentang parallel panels, chiastic dan sebagainya, supaya saudara akan dibuangkan, saudara akan kagum. The Bible is the beautiful book, Jesus is the beautiful name. Makanya kalau ada lagu What a Beautiful Name It Is, itu bener-bener di balik lagu itu tuh ada terkandung suatu keindahan, suatu misteri yang orang tuh udah reveal dan dia menulis lagu itu. Karena udah dibukakan, oh Tuhan Yesus itu bener-bener ajaib, luar biasa. Bukan seperti kata orang lain lagi, karena saya bisa melihat sendiri. Dan saya sekarang udah mulai beli Alkitab yang Bible study lah, yang udah mulai yang tebel-tebel gitu. Karena saya, selama ini saya kemana aja ya? Ternyata Tuhan Yesus itu tersembunyi di Alkitab. Ya, Jesus is the way to heaven, not the tower. Mereka coba bangun bubble untuk reach the heaven, but Jesus say, I am the way. So Jesus is the way to heaven, not the tower. Bukan caramu, banyak orang untuk mencapai ke surga dengan caranya dengan berbuat baik, amal, ya. Saya udah ngasih donasi. Are you trying to bribe God? You are trying to bribe judge? Kayak waktu di pengadilan gitu. Ya, kamu diadilin karena kamu melakukan suatu pelanggaran. Tapi kamu ngomong gini, but God, judge, saya udah lakukan donasi nih. Ya gimana? What are you talking about? You are here in this court. We want to judge you your crime. Jadi yang namanya donasi apapun nggak berlaku, perbuatan baik saudara. But I have done so good, charity saya bilang. What are you talking about? Atau mungkin saudara ngomong di depan judge itu, ya saya mengaku bersalah, saya sudah melakukan kriminal ini. Judge ngomong apa? Good, that's we need. What we need, judge kan butuh pengakuan. Supaya dari pengakuan itu kamu pergi ke jail. So who can save us then? Only Jesus. That's why he came to pay your fine. My fine. Dia datang ke muka bumi ini disalibkan untuk membayar dosa-dosa kita. Sehingga kita secara legal kita bisa keluar dan kita bisa pulang dan kita bisa panggil Tuhan kita ya Aba ya Bapa. Itu hanya karena kemurahan Dia. So Jesus is the way to heaven, not the tower. Dan berikutnya dari ayat yang sama, the truth will set you free. Karena Yesus bilang apa? I am the truth. Nah banyak orang yang dibutakan, blinded ya, karena bubble culture ini, karena mereka itu meniadakan Tuhan, sehingga mereka hidup dalam kebohongan, ya, sulit untuk mereka bebas. Menganggap bahwa kalau saya punya emas banyak, maka saya akan happy, ya. Kalau saya punya pekerjaan ini, kalau saya punya uang ini, ya, maka saya akan menemukan kebahagiaan. No, but the truth will set you free. Dan terakhir dari kata I am the way, the truth, and the life. Without Jesus, life will never make sense. Karena Dia sendiri I am the life. So without Jesus, life will never make sense. Gak akan pernah masuk akal kalau saudara dan saya gak pernah tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus dan kita gak terhubung dengannya. Life will never make sense. Dan kalau anak saya nanya, what's the meaning of life? Saya selalu pointing to Jesus. Connect to Him. Terhubung dengan Dia. Terhubung dengan Dia. Terhubung dengan Dia. Bukan tiap minggu, tiap hari. Ya, saudara lagi shower, just say thank you Lord. Hari ini saya mandi. Ya, setiap hari saya mandi sih. Cuma kali ini saya mau, karena kedinginan saya mandi air panas. Saya simpel ngomong, Tuhan makasih untuk air hangat, enak banget. We glorify. Simple itu sih. Ya kemarin di care group kita Eva ngomong, wah saya hal yang kecil katanya. Nah, kamu lagi ke toilet kamu, ya nggak dengar. Ya di bahkan parkiran aja kadang-kadang dia ada prompting kamu harus pindahin mobil gitu. Bener pasti pindahin ada wordnya gitu ya, yang ngecek gitu. Akhirnya dia diselamatkan dari $85 gitu kan. Hal yang kecil gitu kadang-kadang kita bisa mengucap syukur. Kalau saya sama anak-anak saya, apalagi di Jakarta, saya suka main ini. Kalau kan parkiran di Indonesia, mall Indonesia itu susah loh. Ya, yang pernah juga pasti sadar deh, beneran. Makanya ada valet, tapi valet terlalu mahal. Saya sama anak-anak tuh kadang-kadang, apalagi ke Central Park kemanapun, Tuhan berikan kami kairos. Mereka udah tahu kairos apa. Supaya kan masalahnya begini, saudara harus tahu ya dalam berparkir ini kita nggak tahu. Kita kan jalan nggak boleh ngerem, ya, jalan supaya
Pas lagi kita di mana ada orang yang mau keluar. Nah itu yang kita butuhin. Tuhan give us kairos. Kita berdoa loh di mobil gitu. Pas lagi dapat mereka, wih, puji Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Pun kalau enggak juga, ya coba lagi gitu. Tapi in every way we do, we can glorify God. That's my point. Dan tidak ada yang lain, saudara, dan saya harus terhubung. Dan banyak orang yang nggak terhubung dengan Tuhan Yesus di luar sana. The Bible culture is real, exists until today. Dan how we live berdampingan dengan Bible culture, come again next week. We will learn.